Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan Institut Agama Islam Al-Qadri Jember. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Ahmad Zaini Anwar, kemudian Ahmad Agus Syauki Masuri dan Muhammad Ruslan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang administrasi pendidikan. Untuk presentasi yang pertama, saya mulai dari saya, yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan administrasi pendidikan di sini adalah administrasi itu berasal dari kata ad yang berarti intensif, serta minister yang berarti melayani atau membantu, atau boleh juga diartikan sebagai mengarahkan. Nah, di sini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang apa itu administrasi. Yang pertama menurut Fayol. Fayol mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan administrasi pendidikan itu adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber. Sumber di sini bisa juga dalam bentuk personal, kemudian bisa juga dalam bentuk material. Nah, secara efektif dan efisien, yang memiliki tujuan untuk menunjang tercapainya suatu pendidikan. Nah, kemudian administrasi pendidikan menurut Luther Gulick. Jadi Luther Gulick ini menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan administrasi pendidikan itu adalah sebuah sistem pengetahuan yang memungkinkan manusia guna memahami hubungan-hubungan, kemudian mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang secara teratur bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Nah, itu adalah pendapat beberapa ahli tentang administrasi pendidikan. Nah, jadi di sini administrasi pendidikan itu merupakan sebuah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan atau memberdayakan segala sumber daya yang tersedia melalui aktivitas mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pergerakan, pengendalian, pengawasan maupun supervisi. Nah, administrasi pendidikan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Sering kita mendengar, bahkan sering kita sedikit-sedikit menyampaikan administrasi. Namun apa sih administrasi itu? Jadi administrasi itu sebenarnya telah dipergunakan dalam berbagai macam jenis jenjang, ya. Jadi mulai dari mulai dari lembaga, kemudian instansi-instansi maupun yang lainnya. Memang kalimat atau kata administrasi ini sering kita jumpai. Kemudian hal ini juga pernah di Amerika, misalkan di Inggris, misalkan kalau di Amerika atau di Inggris atau di negara-negara Eropa, administrasi itu memang terkenal dengan istilah catat mencatat. Tetapi ruang lingkup dari administrasi ini sebenarnya lebih dari itu. Jadi administrasi itu tidak hanya kegiatan catat mencatat ataupun surat menyurat, tetapi lebih banyak daripada itu. Nah, jadi administrasi pendidikan itu secara gampangnya itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya. Nah, sumber daya di sini bisa disebut dengan manusia, kemudian kurikulum atau sumber belajar maupun fasilitas, yang mana semuanya itu memiliki tujuan untuk pendidikan, agar nanti kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu berkaitan dengan pengertian tentang administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari administrasi pendidikan. Apa sih fungsi dari administrasi pendidikan itu? Di sini ada beberapa ahli yang berpendapat juga. Yang pertama adalah menurut Fayol. Jadi menurut Fayol,
fungsi dari administrasi di sini adalah perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian, kemudian bisa juga disebut dengan organizing ya, kemudian pemberian perintah atau commanding, kemudian pengkoordinasian atau coordinating, serta pengawasan atau controlling. Nah, sedangkan menurut Luther Gulick ini lebih banyak lagi daripada yang disampaikan oleh Weil. Jadi kalau menurut Gulick itu adalah yang dimaksud dengan fungsi administrasi di sini ada yang namanya planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengadaan tenaga kerja atau staffing, kemudian ada semacam pemberian bimbingan, kemudian pengkoordinasian, kemudian pelaporan atau reporting, serta penganggaran atau budgeting. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dari administrasi pendidikan. Demikian presentasi saya terkait dengan pengertian administrasi pendidikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ruslan dan Ahmad Agus Sauki Masuri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang administrasi pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan tentang konsep administrasi pendidikan. Ya, harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah tersebut. Pemakaian istilah administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Sejak zaman Belanda, administrasi sudah dikenal dengan sebagai suatu kegiatan catat-mencatat. Dan sampai sekarang istilah itu sangat kuat di masyarakat karena memang sudah biasa digunakan. Bahkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris, istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat atau clerical work. Namun meskipun begitu, para akademisi administrasi mempersepsi istilah administrasi bukan sekedar catat-mencatat saja, tetapi sebagai keseluruhan proses kerjasama seperti dalam pengertian yang terdapat dalam literatur keluaran Amerika. Di Indonesia, administrasi memiliki pemahaman lebih luas. Administrasi sebagai suatu aktivitas strategis melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama. Kemudian yang berikutnya, tujuan administrasi pendidikan. Nah, apa tujuan dari administrasi pendidikan? Yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Ini tujuan utama pendidikan di Indonesia. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut salah satunya adalah Sergio Vanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat adalah kepuasan kerja. Jadi ada 4 tujuan dari administrasi itu sendiri, di mana keempatnya ini ya puncaknya adalah untuk mencapai kepuasan kerja. Nah, sasaran administrasi pendidikan adalah manusia, maka pelaksanaannya tidak dapat disetarakan dengan onderdil mesin. Sifat administrasinya pun tidak bisa bersifat mekanistis. Pelaksanaan administrasi pendidikan harus
bersendikan pada prinsip-prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratis. Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan pada yang pertama tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Ya. Jadi mau dikemanakan anak didik kita, ya, itu harus dirumuskan. Yang kedua, adanya koordinasi dalam semua usaha, ya, karena ini kita tidak sedang mengendalikan mesin atau perkakas, tapi yang kita kendalikan adalah manusia, maka harus ada koordinasi dalam semua usaha oleh semua pihak. Yang ketiga, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan, ya, dan tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang keempat, partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. Nah, jadi harus bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, terutama kepada wali murid, ya, kemudian pihak-pihak berwenang, kesehatan, keamanan, ya harus kita menghimpun atau bekerja sama ya untuk berpartisipasi. Yang kelima, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab. Dan yang keenam, menghindarkan overlapping fungsi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan administrasi yang harus dilakukan. Jadi tidak ada overload pekerjaan, ya. Jadi harus dibagi sesuai dengan bagiannya dan kemampuan masing-masing bidang. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, apa saja itu? Ya, jangka pendek adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, komponen guru, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian tujuan jangka menengah dari administrasi pendidikan yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, ya, yang telah kita sebutkan di atas, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri-pemateri sebelumnya. Yang materi berikutnya yaitu manfaat administrasi pendidikan. Adapun manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Asnawir itu adalah yang pertama mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong kesuksesan serta memperbaiki kinerja. Memang administrasi sangat mendorong sekali untuk mensukseskan dan memperbaiki kinerja pekerja. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan, karena administrasi itu akan ada penghargaan dan akan saling fastabiqul khairat, biasanya berlomba-lomba untuk meraih kebaikan tadi dengan administrasi. Yang ketiga, mendorong, menerjemahkan dan merubah pikiran-pikiran dan teori pendidikan menjadi kurikulum
bisa menjadi program, bisa menjadi media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya. Memang itu sangat mendorong sekali. Yang keempat, menghubungkan dan mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan yang membawa pengembangan dan juga kemajuan serta kestabilan. Sedangkan menurut Ahmad Saberi dalam bukunya Administrasi Pendidikan, manfaat administrasi yang pertama, menurut Ahmad Sabri dapat mengetahui dan menyadari akan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang dipikulnya. Yang kedua, dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja. Yang ketiga, mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Itu. Yang keempat, yang terakhir, mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga pendidik. Itu memang. Terus kesimpulannya apa dari bab di atas? Administrasi terdiri dari dua kata. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, administrasi dan pendidikan. Nah, administrasi itu berasal dari kata ad dan ministrare. Kata ad artinya sama dengan kata to ke dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, sedangkan ministrare yang dalam bahasa Inggris adalah serve yang berarti melayani atau membantu, bisa juga mengarahkan. Dengan demikian, administrasi adalah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan, pengarahan kepada sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu. Proses administrasi ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.